Surat-surat yang bertebaran di langit Ramadan. Karya Lili Fatimah Az-Zahra. Di setiap bulan suci Ramadan, tak terhitung banyaknya surat yang dikirim menuju langit. Surat-surat itu bertumpuk, tumpang tindih di gudang kantor pos langit. Para malaikat yang bertugas sibuk menyortir surat-surat itu, memilih dan memilah surat-surat mana yang dianggap terbaik dan bersifat emergensi untuk dihantarkan ke hadapan Allah. Surat-surat yang dikirim dari bumi itu berupa lembaran-lembaran putih berisi doa-doa yang dikemas dengan tampilan begitu menawan. Dipersembahkan dengan bahasa yang santun lagi indah. Sebagai bentuk pengharapan bagi pengirimnya, agar suratnya sampai dengan selamat. Dan termasuk kategori surat yang segera diijabah oleh Allah. Seperti malam itu, ketika memasuki bulan Ramadan, hari kesekian, sebuah surat kecil melayang-layang ringan di angkasa. Surat itu dikirim oleh seorang bocah. Ditulis dengan bahasa bocah. Dikemas dalam amplop yang sesuai dengan ciri khas bocah. Meski ditulis oleh tangan seorang bocah, surat itu tetap sampai dengan selamat di gudang kantor pos langit. Para malaikat melihatnya, lalu beramai-ramai memungutnya. Salah seorang malaikat bahkan membaca dengan lantang isi surat itu. Kepada Tuhanku, Allah yang tersayang. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ajeng. Usiaku 8 tahun. Aku baru saja menerima rapot kenaikan kelas. Alhamdulillah, nilaiku bagus-bagus. Ayah dan ibuku ikut senang. Tapi Tuhan, Ajeng tadi sore merasa sedih ketika tidak sengaja mendengar percakapan ayah dan ibu di ruang tengah. Ayah mengatakan bahwa kontrak kerjanya sebagai buruh pabrik telah habis. Itu berarti ayah kehilangan pekerjaan. Padahal sebentar lagi Lebaran tiba. Tahu sendiri kan Tuhan, di jelang Lebaran seperti ini, apa-apa dijual sangat mahal. Lalu kulihat ibuku tertunduk. Tapi ibu tidak menangis. Sebab ibu memang sudah terbiasa dengan kehidupan kami yang miskin. Ibu cuma berbisik pelan, meminta kepada ayah untuk lebih menjaga sabar. Tuhanku yang maha bijak, bisakah aku meminta sesuatu? Di hari Lebaran nanti, beri rezeki kepada kedua orang tuaku, agar bisa membelikan aku mukena baru. Sebab mukenaku yang lama sudah bertambah sulam. Cuma itu saja permintaanku Tuhan. Oh ya, aku meminta mukena baru supaya tidak malu ketika sholat di hadapanmu Tuhan. Dari Ajeng, siswa kelas 2 SD. Para malaikat saling berpandangan. Lalu salah satu di antara mereka berkata, "Bagaimana kalau surat ini kita jatuhkan lagi ke bumi? Apakah itu tandanya kita menolak surat bocah itu?" Salah seorang malaikat menimpali, Bukan begitu. Surat ini kita kirimkan kepada seorang pengusaha busana muslim yang kebetulan tempat tinggalnya
tidak seberapa jauh dari rumah bocah bernama Ajeng itu. Aku setuju. Lalu surat kecil itu kembali melayang, jatuh tepat di hati seorang perempuan usia baya yang baru saja melakukan sholat tahajud di sepertiga malam. Hati pengusaha pakaian itu bergetar. Tiba-tiba saja tergerak ingin melakukan sedekah. Maka pagi itu, tanpa menunda-nunda, usai sholat subuh, diperintahkannya anak buahnya, para pegawai toko, untuk mengemas beberapa busana muslim dan mukena ukuran anak-anak. Harus diantar kemana barang-barang ini, Bu? Salah seorang pegawainya bertanya. Kirim ke pemukiman di sekitar daerah aliran Sungai Berantas. Kemarin sore, ketika melintas di sana, aku melihat sekelompok bocah pergi ke musola, mengenakan mukena yang sudah lusuh. Bahkan ada yang sudah bertambal sulam. Dan sore itu, saat azan maghrib berkumandang, dengan mengenakan mukena baru, Ajeng berlari-lari kecil menuju musola yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Bocah kelas 2 SD itu ingin segera berdoa, ingin mengirim surat lagi kepada Tuhan. Kali ini, surat yang dikirimnya isinya begitu singkat. Kepada Tuhanku, Allah yang Maha Mendengar, maafkan Ajeng. Di surat yang kemarin, Ajeng lupa mengucapkan terima kasih.